Wah, wah, wah. Karakter utama dengan kekuatan hebat pasti bakalan ditakutin oleh kebanyakan orang. Namun apa jadinya kalau karakter utama punya kekuatan hebat tapi malah diremehin karena dia merupakan murid pindahan? Apa ya yang akan terjadi? Pasti si karakter yang ngeremehin atau bahkan ngebully itu bakalan kena balasannya, entah dihabisi atau kena mental. Kali ini aku udah buat list 10 anime dengan karakter utama hebat tapi diremehkan karena murid pindahan. Kalau kalian suka sama temanya, mungkin anime berikut ini cocok banget buat tontonan kalian. Noblesse. Buat kamu penyuka manhwa, tentu sudah tidak asing dengan judul yang satu ini. Noblesse menceritakan tentang Raizel yang terbangun dari tidurnya selama 820 tahun. Dia memegang gelar khusus Noblesse yang merupakan bangsawan berdarah murni dan pelindung semua bangsawan lainnya. Dalam upaya melindungi identitas Raizel, pelayannya Frankenstein mendaftarkan di Yeran High School, di mana Raizel mempelajari rutinitas sederhana dan dunia manusia melalui teman-teman sekelasnya. Shokugeki no Soma. Anime ini bercerita tentang koki muda bernama Yukihira Soma. Sejak kecil dia sudah sering membantu ayahnya bekerja di restoran. Tapi pada suatu ketika ayahnya memutuskan untuk menutup restoran tersebut dan menyuruh Soma untuk bersekolah di sekolah memasak. Tapi bukan ke sekolah biasa, melainkan ke Akademi Totsuki. Sekolah ini merupakan sekolah elit yang dimana hanya 10% dari siswa yang lulus. Dari sekian banyak siswa yang mendaftar, Soma adalah salah satu murid yang diterima di akademi tersebut. Namun perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Kalau kalian suka anime dengan tema memasak, nonton deh animenya. Dragonair Academy. Belajar menunggangi dan memelihara para naga soal mudah bagi siswa Akademi Kesatria Naga Unsullivan, kecuali bagi siswa kelas 1 bernama Ash Plague yang disebut oleh teman-temannya sebagai siswa paling bermasalah. Ash yang malah menjadi bahan tertawaan karena tidak bisa mengendalikan naga dan tidak punya naga. Suatu hari, naga Ash terbangun dari tidurnya, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis. Yang parahnya, sifat naga itu sangatlah berbeda karena si naga menganggap dirinya sebagai master dan Ash sebagai bawahannya. Ceritanya bisa dibilang ringan. Kalian bakal disuguhi kisah fantasi sebuah dunia naga dan bercerita dengan tokoh karakter yang mainstream, payah tapi sebenarnya hebat. Kill la Kill. Ryuko Matoi adalah seorang gadis sekolah gelandangan yang berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari petunjuk kebenaran di balik kematian ayahnya. Dalam pencariannya, Ryuko menemukan Honnoji Academy yang telah menarik perhatiannya. Diketahui bahwa sekolah tersebut memiliki murid-murid dengan kekuatan yang tak biasa. Di sanalah Ryuko akan menjadi murid pindahan baru. Konsep cerita dari Kill la Kill memiliki sebuah keunikan, yaitu dengan menghadirkan pakaian yang dapat memberikan seseorang kekuatan. Pakaian itu adalah Ultima Uniform, pakaian khusus yang diciptakan oleh Honnoji Academy. Rakudai Kishino Cavalry. Bagaimana jadinya jika anak laki-laki dari keluarga terhormat tetapi nggak dianggap anak oleh orang tuanya karena nggak punya kekuatan sihir? Nah, tadi itu adalah kisah masa lalu buruk yang dialami si MC yang bernama Iki Kurogane. Cerita animenya menurutku cukup menarik dan cukup seru, ditambah dengan fan service dan pertarungan yang sangat memukau. Cerita animenya berpusat pada karakter utama bernama Iki yang selalu dianggap sebagai manusia gagal karena dikenal sangat lemah. Padahal si MC ini nih hebat banget, bahkan gak terkalahkan. Mungkin awalnya kalau kalian nonton Rakudai Kishino Cavalry ngerasa gak asing banget karena anime ini awalannya mirip banget kayak anime Gakusen Toshi Asterix. Gakusen Toshi Asterix.
Anime ini emang cukup mirip sama anime sebelumnya. Kakisen Toshi Asterix merupakan anime bergenre magic dan sci-fi, bercerita tentang dunia di mana sebagian masyarakat mendapatkan kemampuan untuk menggunakan sihir. Orang yang mendapat kekuatan itu disebut sebagai Genestella. Namun dalam anime Kakisen Toshi Asterix hanya akan berfokus pada seorang pelajar bernama Amagiri Ayato yang baru saja pindah ke daerah tersebut demi mencari kakaknya yang telah menghilang sejak lama. Tapi anehnya sih, si MC bukannya nyari kakaknya, tapi malah ngeharem di akademi yang banyak cewek-ceweknya. Seretsukai no Blood Dance. Anime ini berlatar di dunia di mana banyak sekali manusia yang dapat mengendalikan roh. Sebagian dari mereka menjadikan roh sebagai partner untuk bertarung layaknya hubungan antara kontraktor dengan budaknya. Mereka ini disebut dengan seirei. Namun biasanya yang bisa jadi seirei itu cuma cewek. Tapi semua itu berubah ketika kemunculan Kamito Katsuhaya sebagai seorang seirei laki-laki. Karena bakatnya itu, jadi dia diundang sama sekolah khusus seirei yang tentunya berisi cewek semua. Cerita animenya sih seputar turnamen antara seirei yang nantinya si MC bakalan berkontribusi di turnamen itu. Pokoknya seru banget deh animenya. Makenki. Anime ini bercerita tentang seorang murid SMA bernama Takeru Oyama yang baru saja masuk ke sekolah khusus perempuan yang diubah menjadi sekolah umum. Harapannya sih biar dia bisa ngeharem gitu di sana. Tapi nih dia nggak tahu kalau sekolah itu adalah sekolah khusus siswa-siswa yang memiliki kemampuan sihir. Pada awalnya sih Takeru ini nggak punya kekuatan sama sekali karena emang dia murni manusia biasa. Tapi semua itu berubah ketika dia bertemu dengan Inaho Kushia yang mengaku kalau dia itu tunangan si Takeru. Makin seru aja nih anime kayaknya. Tapi hati-hati banget sama fanservice-nya ya. RDG Red Data Girl menceritakan tentang seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Tsuhara Izumiko. Tsuhara adalah seorang Shiren Maiden. Selama hidupnya, ia dibesarkan di gunung, lebih tepatnya di kuil Kamakura. Karena hidup terisolasi, Tsuhara menjadi sangat pemalu dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Gak cuma itu, Tsuhara bukanlah gadis yang normal. Ia mempunyai kekuatan yang aneh, yaitu ia akan merusak perangkat elektronik apapun yang ia sentuh. Di anime ini menceritakan tentang Tsuhara yang memutuskan untuk menjalani kehidupan normal dan bersekolah di sekolah normal. Animenya sih bercerita tentang kehidupan baru Tsuhara bersama teman-teman barunya. Strike the Plot bercerita tentang seorang anak SMA bernama Akatsuki Kojo yang menerima kutukan menjadi seorang vampir yang abadi yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika Kojo menyadari akan kekuatan besar yang ia miliki, Kojo tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya seorang siswi SMP yang ternyata teman sekelas adik Kojo yang bernama Himeragi Yukina. Dia ditugaskan organisasi Raja Singa sebagai pengawas Kojo. Dalam cerita Strike the Plot, sangat banyak adegan action dan diselingi dengan romance yang membuat anime ini sangat menarik untuk ditonton. Segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe channel aku. See ya di video selanjutnya.